Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada di hari baru ini, oleh karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Tertulis demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah survei yang diadakan People Gray tahun 2018 menemukan bahwa kamar mandi atau WC menjadi salah satu tempat persembunyian untuk kabur sementara dari keramaian dalam rumah. Ada suami yang kabur sementara ke WC atau kamar mandi untuk menghindari omelan istri. Dan sebaliknya ada istri yang kabur ke kamar mandi karena ingin menghindari konflik dengan suami dan berusaha menenangkan diri dari kesibukan rumah tangga. Bagaimana dengan saudara? Apakah kamar mandi atau WC juga menjadi tempat pelarian sementara? Ada satu tempat pelarian untuk menenangkan diri kita, untuk menyegarkan jiwa kita, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 33 ini tertulis perkataan Tuhan Yesus. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus, kita hidup dalam dua dimensi, dua realitas, yaitu pertama di dalam dunia dan yang kedua di dalam Kristus. Kata dunia dalam ayat ini disebut dengan kosmos dalam bahasa Yunani, tapi bukan berbicara tentang bumi secara fisik, tapi berbicara tentang sistem dunia ini yang telah jatuh dalam dosa dan menentang firman Tuhan. Di dalam sistem dunia ada penderitaan, ada aniaya, ada tekanan, ada ancaman, ada pergumulan. Dan ini merupakan tantangan yang akan selalu kita hadapi sebagai orang percaya. Sebab kegelapan tidak akan bisa bersatu dengan terang. Dan sebagai orang yang tinggal dalam terang Kristus, kita akan selalu menghadapi tantangan dalam dunia yang gelap ini. Tinggal di dalam dunia seringkali membuat kita exhausted, mengalami kelelahan, kita merasa burnout menghadapi situasi yang ada, dan keadaan dunia ini menggerus ketenangan kita, mengganggu kedamaian hati kita. Tapi syukur kepada Tuhan, karena kita punya satu dimensi lain, satu realita lain di mana kita hidup, yaitu di dalam Kristus. Di sini Tuhan Yesus katakan, kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Berbeda dengan apa yang kita dapatkan dari dunia ini. Di dalam Kristus kita mengalami damai sejahtera. Di dalam hadiratnya kita kembali disegarkan. Di dalam hadirat Tuhan kita kembali dikuatkan. Selama kita masih ada di dunia ini, kita akan merasakan ada penderitaan, pergumulan, ada tantangan oleh karena iman kita. Tapi dalam menghadapi semuanya itu, biarlah kita terus tinggal di dalam Kristus.
untuk mengalami damai sejahtera-Nya yang menguatkan kita dan membuat kita tidak menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Ada satu lagu rohani lawas yang liriknya berkata, "Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu, ku dipulihkan dan dibaharui, dalam hadirat-Mu ada sukacita." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki selalu damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekalipun ada situasi pergumulan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, tapi kita akan terus disegarkan, dikuatkan, dan dibaharui dalam hadirat-Nya yang memberikan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami bersyukur karena dalam pergumulan kami di dunia ini, kami bisa mendapatkan kekuatan dan kesegaran, serta damai sejahtera dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur karena kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan Immanuel selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau melimpahkan kekuatan-Mu, menyegarkan kami dan membaharui kami hari lepas hari. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit dan dalam pergumulan. Kuasa-Mu menyembuhkan, Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu membuat jalan. Kami percaya kami ditolong Tuhan. Ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.